Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Aulia dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses replikasi DNA. Sebelum saya masuk prosesnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA itu sendiri merupakan suatu proses penggandaan DNA yang terjadi di inti sel atau nukleus. Itu terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu tentu saja untuk menggandakan DNA. Setelah itu, hasil dari penggandaan akan diberikan kepada sel baru yang nantinya akan dibentuk. Ya, begitu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke proses replikasinya. Nah, langsung saja kita masuk ke proses replikasi DNA-nya. Nah, proses replikasi DNA ini diawali dengan ini adanya ini ya, awali ini anggaplah sebagai rantai ganda ya, rantai ganda. Ini rantai ganda DNA, rantai ganda DNA yang nantinya akan direplikasi. Nah, selanjutnya datanglah enzim helikase. Ini enzim helikase. Enzim helikase. Yang mana enzim helikase ini akan membuka ikatan ganda DNA menjadi dua ikatan tunggal. Setelah itu, masing-masing ikatan tunggal ini akan diikat oleh protein. Nih, akan diikat oleh protein. Yang mana protein ini dinamakan sebagai protein pengikat rangka tunggal. Dinamakan protein pengikat rantai tunggal. Nah, kenapa ikatan ganda ini harus diikat oleh protein? Harus diikat karena rantai tunggal ini agar diikat karena rantai yang terbentuk ini tidak kembali lagi menjadi rantai ganda, makanya diikat oleh protein yang namanya protein pengikat rangkai tunggal. Nah, itu. Nah, ini tadi rantai tunggal ini yang satunya dinamakan sebagai leading strand. Dan yang satunya lagi ini yang di bawah dinamakan lagging strand. Lagging strand. Saya ulang ya.
Ini tadi anggaplah sebagai rantai ganda DNA yang nantinya akan di DNA. Selanjutnya datanglah enzim helikase. Ini enzim helikase, yang mana enzim helikase ini akan membuka ikatan ganda, membuka ikatan ganda DNA menjadi dua ikatan tunggal. Ini menjadi dua ikatan tunggal. Selanjutnya yaitu kedua rantai tunggal ini masing-masing akan diikat oleh protein. Nah, protein ini dinamakan sebagai protein pengikat rantai tunggal. Nah, timbul pertanyaan, kenapa rantai tunggal ini harus diikat oleh protein rantai tunggal? Nah, supaya rantai yang terbentuk ini nantinya itu agar tidak kembali lagi menjadi rantai ganda. Nah, itu. Dan ini rangkai tunggal tadi yang terbentuk ini, yang satunya itu dinamakan sebagai lagging strand dan yang satunya lagi dinamakan lagging strand. Ya. Nah, kedua ikatan ganda ini, kedua rantai tunggal ini antara lagging strand dan lagging stand, keduanya itu sama-sama rantai tunggal, namun keduanya berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai lagging stand. Saya akan mulai dengan lagging stand. Pada lagging stand ini rantai tunggal DNA ya. Ini rantai tunggal DNA. Pada lagging stand diawali dengan hadirnya enzim primase. Ini enzim primase. Enzim primase ini akan bertugas membentuk molekul yang mana molekulnya ini dinamakan sebagai primer. Molekul yang namanya primer. Molekul primer ini ini kita tulis ini dulu. Ini tadi ini adalah enzim primase. Tadi. Kemudian enzim primase ini akan bertugas membentuk molekul yang namanya primer. Molekul primer merupakan molekul yang berfungsi sebagai awalan rantai baru yang akan dibentuk di belakang primer. Ini tadi primer ya. Nah, ini tadi primer merupakan molekul yang berfungsi sebagai awalan rantai baru yang akan dibentuk di belakang primer. Nanti di sini akan dibentuk di belakang primer. Nah, setelah rantai baru terbentuk di belakang primer, datanglah enzim, yaitu namanya polimerase. Ini lagi datanglah enzim yang namanya polimerase.
atau DNA polimerase. DNA polimerase. Yang mana DNA polimerase di sini akan menambahkan nukleotida baru di belakang primer. Di sini nanti akan menambahkan nukleotida di belakang primer. Dan sini pada enzim polimerase di sini akan berjalan sambil menambahkan di sini. Enzim polimerase akan berjalan menambahkan molekul nukleotida sampai membentuk DNA baru. Ini terus sampai membentuk DNA baru. Setelah DNA baru terbentuk, DNA baru terbentuk, terbentuklah DNA ganda yang baru. Nah, itu. Nah, ini tadi yang ini ya. Primer. Nah, saya akan jelaskan ulang. Pada lagging strand ini diawali dengan munculnya enzim primase. Yang mana enzim primase ini akan bertugas membentuk molekul yang namanya primer. Akan membentuk molekul yang namanya primer. Molekul primer ini merupakan molekul yang berfungsi sebagai awalan rantai baru yang akan dibentuk di belakang primer. Nah, setelah primernya terbentuk, datanglah enzim atau DNA yang namanya polimerase ini. Yang mana DNA polimerase di sini akan menambahkan nukleotida baru di belakang primer. Ini tadi akan menambahkan DNA baru di belakang primer. Dan enzim polimerase akan berjalan sambil menambahkan molekul nukleotida sampai membentuk DNA baru. Nah, setelah membentuk, terbentuklah DNA ganda baru. Nah, itu. Selanjutnya saya akan masuk kepada lagging strand. Gimana lagging strand ini berbeda dengan leading strand ya. Lagging strand. Ini lagging strand berbeda dengan leading strand. Kenapa saya katakan berbeda? Karena pada leading strand itu ikatan gandanya itu langsung panjang, berbeda dengan leading strand. Yang mana leading strand di sini untuk membentuk DNA baru, dia itu terbentuk tidak langsung tetapi sepotong demi sepotong. Yang mana pada lagging strand ini enzim yang berperan itu sama dengan leading strand. Itu tadi yang membedakan itu cuma kalau leading strand itu membentuk DNA baru itu langsung, tetapi kalau pada leading strand ini dia itu kayak
terbentuknya itu dengan sepotong-sepotong. Ini langsung saja, ini tadi sama ini ikatan ya, ikatan ganda, ikatan ganda DNA. Nah, ini dia itu terbentuknya dengan sepotong demi sepotong, yang mana ini potongannya ini dinamakan sebagai fragmen Ohazaki. Fragmen Ohazaki. Ini setelah fragmen-fragmen ini terbentuk, kemudian digabunglah menjadi satu. Nah, timbul pertanyaan, siapa yang menggabungkannya? Yaitu enzim ligase, yang mana ini kemudian ini digabungkan. Yang menggabungkannya yaitu enzim ligase. Yang mana dia akan menggabungkan fragmen-fragmen pendek menjadi DNA baru. Nah, itulah dia. Kalau ini lagging stand itu prosesnya singkat ya. Nah, itu. Kita ulang. Ini tadi DNA, rantai tunggal DNA. Kemudian pada lagging stand itu untuk membentuk DNA baru itu dengan sepotong demi sepotong. Kemudian potongan itu dinamakan sebagai fragmen Ohazaki. Kemudian fragmen-fragmen ini atau potongan-potongan ini kemudian akan digabungkan agar menjadi DNA baru, yang mana yang menggabungkannya yaitu ini enzim ligase, yang mana enzim ligase ini menggabungkan fragmen-fragmen ini sehingga menjadi DNA baru. Nah, saya akan menarik kesimpulan mengenai proses respirasi DNA. Nah, di sini diawali dengan helikase, di mana helikase ini akan memisahkan rantai ganda DNA. Kemudian datanglah protein rantai tunggal. Selanjutnya yaitu primase datang membentuk primer. Disusul dengan datangnya polimerase, yang mana polimerase ini akan menambahkan nukleotida baru di belakang primer. Dan tahap terakhir itu ligase, yang mana ligase sini akan menyambungkan potongan-potongan atau fragil DNA sehingga menjadi utuh, sehingga menjadi DNA baru. Nah, itulah sekian dari saya proses replikasi DNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.